Di pagi hari yang indah ini kita datang kembali bersyukur kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Oleh kemurahannya, cinta kasihnya tidak pernah berkesudahan. Dia telah memberkati kita dengan kekuatan baru, kesehatan sempurna. Akan kerinduan kita datang di hadapan Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita segera akan masuk dalam ibadah raya kita. Kita naikkan penyembah kita kepada Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Haleluya. Kau sertai jalanku. Kekuatan baru, kalau perlindunganku, keselamatanku, oh, ku ingin selalu kita kepada Tuhan. Katakan hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, kalau perlindunganku, keselamatanku. Kita tundukkan hati kita bersama, kita mulai ibadah kita dengan doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin.
Kita undang Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah persekutuan kita di pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang menyatakan kehadirannya lewat kuasa Roh-Nya yang mengurapi kita, secara khusus seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pada hari ini. Terlebih pelayanan firman Tuhan hambanya, Bapak Pendeta kita, Pendeta Gesi Raid MTH, akan menyampaikan isi hati Tuhan bagi kita hari ini. Bila Tuhan mengurapi hambanya, Tuhan penuhkan dengan kuasa yang baru, sehingga setiap perkataan firman Tuhan yang kita dengar hari ini akan merestorasi, memperbaharui seluruh kehidupan kita, untuk kita tetap dapat melangkah dalam seluruh kehidupan kita. Kita masuk dalam doa. Sebelumnya kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Dengan situ katakan hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat
pujian kami yang sudah kami naikkan Tuhan, menjadi keyakinan dan kepastian bagi kehidupan kami, bahwa sungguh Kau mengenal hati kami Tuhan, yang terus rindu datang di hadapan-Mu, yang mau sujud menyembah-Mu Tuhan, mengucap syukur atas segala perbuatan-Mu Tuhan bagi kami, atas pekerjaan Allah yang besar yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Kami melihat di hadapan kami Tuhan begitu banyaknya rintangan, betapa sulitnya kehidupan kami tempuh. Kami sadar tiada kekuatan dan kemampuan kami menjalani kehidupan kami. Tapi firman-Mu berkata bahwa Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan, dan itulah yang kami boleh rasakan hari ini. Kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kami. Engkau selalu nyatakan di setiap perjalanan hidup kami pertolongan Tuhan, bahkan uluran tangan-Mu yang penuh berkat memberkati kami. Kami dapat menjalani kehidupan ini Tuhan. Terlebih pagi hari ini kami datang menghampiri hariban-Mu lewat ibadah persekutuan kami. Seluruhnya sidang jemaat-Mu Tuhan, Engkau berkati. Dimanapun kami boleh berada bersekutu, di rumah kami masing-masing, bahkan di gereja-Mu, di bait-Mu yang kudus ini, biarlah Engkau hadir bagi setiap sidang jemaat-Mu. Berkati kami dengan kekuatan baru, supaya iman kami Tuhan jangan menjadi lemah, namun pengharapan kami terus hanya kepada-Mu saja. Karena kami akan melihat Tuhan janji-Mu dinyatakan. Engkau mengiring setiap langkah kami, Engkau memberkati kami. Secara khusus kalau hari ini Engkau akan berbicara lewat firman-Mu, hamba berdoa biarlah turun kuasa pengurapan Tuhan atas hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan bagi kami, Bapa Pendeta kami Gesirain Kamtaha. Biarlah setiap firman yang disampaikan hamba-Mu dapat hari ini membentuk kehidupan kami, menguatkan iman percaya kami Tuhan Yesus, supaya kami dapat melangkah dengan setia untuk melayani Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan-Mu yang melayani meja Tuhan hari ini, Engkau rapi mereka, pakai mereka menjadi alat yang sempurna untuk memuliakan Engkau lewat ibadah kami. Terima kasih Bapa. Sepanjang ibadah kami Tuhan berlangsung, Tuhan berhadirat bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan kita, Bapa kita, Bapa yang mengerti seluruh kehidupan kita, yang akan memberkati dan menolong kita di setiap waktu. Di hidupku, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku, nyata dalam hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, bersyukur buat kasih setia-Mu.
Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Yesus, Allah yang peduli, Allah yang senantiasa setia, mengasihi dan memberkati kehidupan kita. Haleluya. Kita mau bersuka cita Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa Allah kita, Allah yang terus bekerja memberikan kebaikan bagi kehidupan kita. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan yang berkata, hanya Kau milikku di surga. Kau milikku di surga.
Allah sumber kekuatan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Dan itulah kemampuan kita untuk kita terus dapat menjalani kehidupan di banyak hal tantangan, di banyak hal pergumulan. Jaminannya Dia sumber kekuatan bagi kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Demikianlah Allah tidak pernah berhenti bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita di dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami. Tapi Allah peduli, Allah mengerti keadaan kita, dan tangan Tuhan yang penuh berkat senantiasa memberkati kita. Sebab itu hari ini kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, pujian dan syukurku. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu Dengan rendah hati, ku persembahkan. sadar bila ku ada, Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah. karena anugerah, bukan karena kekuatan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sungguh hati, katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu Dengan rendah hati, hati, ku persembahkan. sadar bila ku ada, Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah. hanya karena anugerah,
Ini ucapan syukur kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh menyadari belas kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya bagi kami. Uluran tangan Tuhan yang penuh berkat senantiasa memberkati kami. Walaupun masa sukar, masa sulit yang kami alami Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa bahkan di tanah kering akan muncul air untuk mengalir. Supaya tumbuh-tumbuhan akan bertumbuh memberikan hasil yang baik. Demikianlah saat ini Tuhan. Kami sungguh percaya apa yang kami alami hari ini bukan dengan kekuatan kami ketika kami dapat menikmati berkat-berkat-Mu. Tapi demikianlah Engkau Tuhan ulurkan tangan-Mu yang penuh berkat. Memenuhi kami dalam segala keberkatan-Mu melimpah. Sehingga kami tidak pernah berkekurangan. Sebab itu kami bersyukur kepada Tuhan. Kami mau berterima kasih lewat persembahan yang sebentar kami mau berikan kepada-Mu. Bila Engkau jamah setiap hati kami, supaya dengan sungguh hati kami Tuhan dapat memberikan persembahan kami sebagai pengucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Dan kuduskan setiap persembahan yang kami kumpulkan hari ini, supaya menjadi dupa yang harum memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kembali kami berseru. Jika sebentar lagi kami akan diberkati lewat firman-Mu. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah sulur Tuhan dan tongkat dari perjalanan kami. Bila firman yang kami dengar hari ini Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, firman itu dapat merestorasi seluruh kehidupan kami. Pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu yang sempurna hari ini. Hamba-Mu pendeta kami, Gesi Rait Teha. Supaya seluruh sidang jemaat-Mu hari ini, ketika selesai ibadah ini, kami pulang membawa berkat yang sungguh luar biasa. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan akan dilegakan. Kami percaya yang susah pun akan dihibur oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Dengan pujian kita adalah baik untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur
Haleluya. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya yang kita nantikan. Dengan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, berfirman Engkau Bapa, kami siap mendengarkan-Mu. Saatnya Tuhan berfirman, saatnya Tuhan akan berbicara bagi kita. Pendengaran-Mu dan hati-Mu sediakan bagi suara Tuhan yang sebentar kita terima. Ya, firman Tuhan disampaikan hambanya Bapak Pendeta Gesrait MTH. Kita sambut firman Tuhan dengan sukacita kita kepada Tuhan. Pujian kita yang berkata, terima sukacita surga. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari seluruh umat-umat Tuhan, saya ajak kita akan berdoa. Kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami hari ini untuk berfellowship bersama Tuhan. Sekalipun lewat pelayanan media, kami percaya tidak mengurangi kuasa dan lawatan Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami persiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang hidup ya Aba. Berikan kami kuasa dan pengurapan, hikmat dan pengertian, supaya dari setiap kebenaran kami mengerti apa yang Tuhan ingin katakan, sampaikan di dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya kami semua anak-anak-Mu akan mengalami berkat Tuhan hari ini. Terima kasih ya Aba, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami berdoa dan siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini mari kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi terhadap Damsyik dan Efraim. Ucapan ilahi terhadap Damsyik, sesungguhnya Damsyik tidak akan tetap sebagai kota. Nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan. Kampung-kampungnya akan ditinggalkan selama-lamanya dan menjadi tempat bagi kawanan-kawanan ternak yang berbaring dengan tidak diganggu oleh siapapun. Kubu-kubu akan hilang dari Efraim dan kuasa kerajaan akan lenyap dari Damsyik. Juga sisa-sisa Aram semuanya akan lenyap sama seperti kemuliaan orang Israel. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu itu kemuliaan Yakub akan berkurang dan kemakmurannya akan susut. Keadaannya seperti gandum yang digenggam orang untuk dituai dan tangannya memetik bulir-bulir atau seperti bulir-bulir yang dipungut orang di lembah orang Refaim. Daripadanya akan tertinggal sisa untuk pemetikan susulan seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, tertinggal satu dua di sebelahnya pucuknya dan beberapa di dahan-dahannya. Demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya dan matanya akan melihat kepada yang Maha Kudus Allah Israel. Ia tidak akan memandang kepada mesbah-mesbah buatan tangannya sendiri dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya, yakni tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan. Pada waktu itu kota-kotamu akan ditinggalkan seperti kota-kota orang Hewi dan orang Amori yang mereka tinggalkan karena orang Israel, sehingga menjadi sunyi sepi. Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri, sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur dan pada pagi mencangkokannya engkau membuatnya berbunga, namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Nah, lewat pembacaan ayat firman Tuhan ini, saya akan memberikan tema, jangan melupakan Tuhan. Bagi tema firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini, yang terambil di dalam ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri. Demikian firman Tuhan. Nah, di ayat itu dituliskan ada sebuah peringatan yang diberikan Allah kepada Israel Utara atau Efraim untuk jangan melupakan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah keselamatan dan kota benteng Efraim. Dan bagi kita juga semua orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara memperhatikan di ayat-ayat yang telah kita baca itu, sebenarnya yang menjadikan Allah melakukan sebuah penghukuman, tindakan menghancurkan Damsyik dan Efraim yang pada waktu itu bersekutu dengan bangsa yang tidak mengenal Allah, itu karena mereka melupakan Tuhan. Nah, sebelumnya saya mau sampaikan bahwa ada sebuah ungkapan yang sering kita dengar di dalam kehidupan kita, yaitu sulit memulai sesuatu yang sudah sekian lama tidak kita lakukan. Untuk melakukan sesuatu yang sudah lama tidak kita lakukan itu biasanya butuh semangat yang ekstra. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Hari-hari ini atau di waktu-waktu yang lalu atau sampai hari ini, banyak di antara kita yang tidak bisa beribadah langsung di rumah Tuhan. Mereka hanya bisa mendengarkan firman Tuhan melalui live streaming, online dan sebagainya. Tetapi ada sebuah pertanyaan,
Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan dengan cara yang seperti ini, adakah semangat dan gairah? Sehingga ketika ibadah kembali dipulihkan, mungkin ada orang yang mengkondisikan keadaannya dengan pernyataan saya tadi, bahwa ada keadaan yang sulit kita mulai, sesuatu yang sukar kita lakukan yang sudah tidak kita lakukan sebelumnya. Nah, untuk itu saya mau sampaikan buat kita semua. Mungkin ada fase-fase yang sudah terjadi dalam kehidupan kita karena kita sudah terbiasa untuk tidak beribadah di gereja, atau mungkin karena kondisi ini kita benar-benar melupakan Tuhan. Saya mau ajak kita kembali, seluruh umat-umat Tuhan, kembali kepada kasih kita yang mula-mula, dan mari kita mengingat kembali kasih Allah. Jangan pernah melupakan Tuhan, karena Tuhan itu adalah keselamatan kita. Tuhan adalah kota benteng kita. Dia yang memberikan hal-hal yang terbaik bagi kita. Dan kalau saudara baca ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, saudara kembali merenungkan, ada sebuah pemikiran bahwa masalah itu bisa timbul karena kita melupakan Tuhan. Nah, cara supaya kita mendapat pemulihan dari Tuhan hanya satu, kita kembali mengingat Tuhan. Dan jangan pernah meninggalkan Tuhan. Nah, ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Apa dampak atau apa akibat yang ditimbulkan ketika saudara dan saya melupakan Tuhan. Yang pertama, mari kita baca ayat firman Tuhan di ayat yang ketiga. Yesaya pasal 17 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, kubu-kubu akan hilang dari Efraim, dan kuasa kerajaan akan lenyap dari Damsyik. Juga sisa-sisa Aram semuanya akan lenyap, sama seperti kemuliaan orang Israel. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Yang pertama yang saya mau katakan, ketika saudara dan saya melupakan Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita kehilangan kekuatan dan pertahanan. Kita akan kehilangan kedua hal ini, kekuatan dan pertahanan. Karena firman Tuhan berkata bahwa Damsyik, kota yang besar itu, ibu kotanya Aram, itu menjadi reruntuhan. Bahkan bukan sampai di situ saja, sama seperti Israel juga mengalami yang namanya keruntuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini saya mau terjemahkan dulu satu keadaan. Sebenarnya Allah tidak menginginkan Efraim itu berjalan bersama-sama dengan Damsyik, orang atau kota yang tidak mengenal Tuhan. Tapi karena mereka melakukan hal itu dan mereka meninggalkan Tuhan, mereka diperlakukan sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Allah memperlakukan mereka sama seperti Damsyik, yaitu diruntuhkan. Bangsa ini, kota ini menjadi reruntuhan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, hari-hari ini mungkin saudara berkata masih memiliki kekuatan. Tapi saudara pikirkan bagaimana kalau kekuatan kita sudah runtuh. Pertahanan kita sudah runtuh. Apa yang selama ini kita andalkan, kita pegang sudah runtuh. Apa jadinya kehidupan kita? Terlebih lagi ketika Tuhan benar-benar membuat kita mengalami tekanan yang lebih berat dari Allah sendiri. Ya, mari kita belajar dari Efraim yang bersekutu dengan Damsyik. Mereka melupakan Tuhan. Hal yang sama yang dikerjakan Allah kepada Aram, ibu kota Damsyik itu, terjadi juga kepada bangsa Israel. Tentunya saya mau katakan buat kita semua, sebagai orang-orang percaya, saya dan saudara mempunyai keinginan dan kerinduan agar kita semua dibedakan. Kalau Tuhan menghukum dunia ini, kalau Tuhan menghukum orang-orang yang tidak mengenal Dia, kalau Tuhan menghukum orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu mungkin hal yang biasa. Tapi jangan sampai karena kita melakukan atau melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita, justru kita mengalami hal yang sama yang dialami oleh dunia ini. Saya percaya Allah sanggup memberikan pembedaan di tengah penghukuman yang terjadi seperti yang dialami oleh orang-orang Damsyik dan orang Israel Utara pada waktu itu. Kenapa? Karena firman Tuhan di dalam Mazmur 91 kita juga sering membacanya. Kita tahu pembedaan yang
Tuhan kerjakan itu nyata. Walau 1000 rebah di sebelah kiri, walau 10.000 rebah di kanan, itu tidak akan terjadi menimpa kehidupan kita orang-orang percaya. Karena kita aman dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa yang menjadi dampak ketika kita melupakan Tuhan? Sama seperti yang dilakukan orang Efraim atau bangsa Israel, ya, yang terjadi pada waktu itu. Saya akan membacakan buat kita ayatnya yang ke-6. Ini yang menjadi poin yang kedua. Firman Tuhan di ayat yang ke-6 berkata demikian. Daripadanya akan tertinggal sisa untuk petikan susulan, seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun. Tertinggal 1-2 di sebelah pucuknya dan beberapa di dahan-dahannya. Demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Nah, kalau saudara baca di dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-5, itu yang dimaksud adalah keadaan orang yang melupakan Tuhan. Nah, poinnya dari ayat ini saya ambil adalah orang yang melupakan Tuhan, mereka tidak akan pernah mendapatkan berkat yang maksimal dari Tuhan. Mereka tidak akan pernah mendapatkan berkat yang maksimal. Kalau saudara membaca dan merenungkan ayat 5 dan ayat yang ke-6 ini, bangsa Israel atau suku Efraim ini seolah-olah Allah masih menunjukkan perhatiannya. Allah masih peduli kepada kehidupan mereka, orang Efraim. Sekalipun mereka juga mengalami keruntuhan yang sama dialami oleh bangsa Damsik, orang Damsik, tetapi Allah masih berbelas kasih kepada bangsa Israel. Tetapi apa? Cara Allah menyatakan kasihnya pun sepertinya gak maksimal. Mereka tetap menerima berkat, tapi berkatnya gak maksimal. Bahkan saya pakai dengan sebuah istilah, mereka mendapatkan berkat adalah berkat yang sisa. Kenapa demikian? Karena ayat 6 ini mengatakan sisa yang sudah dituai pada saat panen. Tinggal 1-2 buah yang tidak dijolok. Itulah yang menjadi bagian mereka. Kalau saudara baca peraturan imamat, saudara akan temukan bahwa Allah menetapkan kepada bangsa Israel mengenai peraturan akan panen. Kalau satu bangsa Israel melakukan panen, mereka tidak boleh menghabisi semua hasil panen yang ada di satu pohon itu dalam satu waktu. Mereka harus menyisakan buah yang sudah dipanen itu, dan yang akan dipanen disisakan beberapa buah di pohon itu. Dan sisa yang tidak dipanen ini diberikan atau ditujukan pemiliknya kepada orang-orang yang mungkin saja lewat di kebun orang itu. Kepada orang-orang yang susah, kepada orang-orang yang miskin. Mereka yang tidak memiliki makanan. Buah itu disisakan buat mereka-mereka yang seperti ini. Yang seperti tadi saya katakan, orang yang sedang ada dalam perjalanan, orang yang belum makan, orang yang ada dalam kesusahan dan kemiskinan. Buah itu disisakan bagi mereka. Nah, begitulah Allah memperhatikan kita. Apa yang kita kerjakan hasilnya tidak maksimal. Kita hanya menikmati berkat yang sisa. Dan saya percaya saudara dan saya tidak menginginkan itu. Saudara menginginkan supaya saudara dan saya menikmati berkat yang terbaik dari Tuhan. Dari apa yang kita kerjakan, kita menerima semuanya dengan maksimal. Saya percaya itu menjadi keinginan saudara dan saya. Tetapi perhatikan satu arahan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Jangan pernah melupakan Tuhan. Bahkan untuk segala sesuatu yang saudara kerjakan, bahkan untuk segala sesuatu yang saudara lakukan, saya mau tanamkan sekali lagi, jangan pernah melupakan Tuhan. Bapak ibu saudara, saya mau cerita sedikit. Ini hanya sebuah pengalaman. Ya, selama saya bantu orang tua saya berdagang. Nah, satu hari di waktu yang lalu, saya disuruh mama saya untuk belanja dagangannya di Pasar Senen. Waktu saya belanja di Pasar Senen, di satu toko, semua barang yang disuruh saya belanjakan, saya dapatkan. Kecuali satu barang saya tidak dapatkan. Lalu
saya mulai mencari satu barang ini ke toko yang lain yang kebetulan memang saya tahu, saya kenal dan saya juga sering belanja di situ. Tetapi karena alasan harga yang lebih murah, maka hari ini saya belanja di toko itu semua yang diharuskan untuk saya belanjakan. Nah saudara, pada saat saya datang ke toko itu lalu saya meminta barang ini ada. Lalu pedagang itu bilang barang ini ada. Lalu setelah dia selesai mempersiapkan barang yang saya minta, pedagang ini bertanya kepada saya. Dia bertanya kemudian, pesan apa lagi Pak? Lalu saya jawab dengan sederhana tanpa ada indikasi apapun. Saya hanya jawab dengan seperti biasa, menjawab yang apa adanya. Saya bilang, tidak ada lagi Pak, saya hanya belanja ini karena cuman ini yang kurang. Saudara tahu apa yang menjadi respon pedagang itu? Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah pernyataan yang membuat saya kaget juga. Apa yang dikatakan ini? Loh, kok Bapak cuma datang ke tempat ini belanja yang ini aja sih? Kenapa enggak belanja yang lain? Saudara, dengan polosnya juga saya menjawab, oh tadi saya sudah belanja di sana, cuman tinggal ini yang kurang. Lalu dia agak kaget, tambah kaget. Berarti banyak dong yang belanja di sana, di sini nggak belanja. Saudara, di situ mungkin dia sadar berkat yang diterima itu nggak seberapa daripada berkat yang diterima ke toko sebelah. Nah, saya mau ingatkan buat kita semua, bagaimana kalau saudara ada di posisi pedagang itu? Saya juga membayangkan bagaimana saya ada di posisi pedagang itu. Mungkin saya sebagai penjual tiba-tiba orang beli barangnya di tempat lain, lalu hanya kurangnya dia cari di saya. Bagaimana ada banyak orang yang juga mencari barang, melakukan hal itu kepada saya. Banyak orang yang mencari barang melakukan itu seperti itu kepada saya. Saya bisa membayangkan, saya hanya mendapat berkat yang sisa. Nah Bapak Ibu Saudara, hanya satu yang Tuhan minta, jangan melupakan Tuhan. Supaya saudara jangan mendapatkan berkat-berkat yang sisa. Tapi Tuhan memberikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah berkat yang terbaik. Bukan berkat yang sisa. Bahkan saya mau bilang gini, seperti yang tadi saya katakan, bahwa di dalam peraturan imamat yang dituliskan di ayat 6, saya baca sekali lagi ayat yang ke-6, atau saya akan baca dari ayat yang ke-5. Keadaannya seperti gandum yang digenggam orang untuk dituai, dan tangannya memetik bulir-bulir atau seperti bulir-bulir yang dipungut orang di lembah orang Refaim. Daripadanya akan tertinggal sisa untuk pemetikan susulan, seperti pada waktu orang menjoloh buah zaitun. Tertinggal 1-2 di sebelah pucuknya dan beberapa di dahan-dahannya. Demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Saya senang, kita senang, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita bangga memiliki Allah yang mengasihi dan peduli kehidupan kita. Tapi saudara bayangkan, bagaimana kalau Allah memberikan berkat dengan batasan terkecil dalam kehidupan kita. Hanya 1-2 yang tertinggal itu yang diberikan kepada kita. Sementara yang terbaik sudah dialami, diambil oleh orang lain. Saya percaya saudara dan saya tidak menginginkan itu. Saya percaya saudara menginginkan berkat yang terbaik. Untuk itu jangan pernah melupakan Tuhan. Yang saudara kerjakan, yang saudara lakukan, yang saudara usahakan, tetap andalkan Tuhan. Gantungkan seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara dengan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ingat apa yang saudara lakukan sangat terpengaruh oleh berkat Tuhan. Apa yang kita kerjakan sangat terdampak karena pertolongan Tuhan. Apalagi di masa-masa yang sukar seperti ini. Seperti yang dikatakan di poin yang ketiga ini. Mari kita perhatikan apa dampak ketika kita melupakan Tuhan. Saya akan membacakan buat kita ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Saya akan baca dari ayat 10. Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau, dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri,
Sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur, dan pada pagi mencangkokannya engkau membuatnya berbunga. Namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Yang ketiga, kalau saudara melupakan Tuhan, maka akan sulit bagi kita semua mengalami yang namanya keberhasilan. Kalau saudara baca ayat yang ke-11, mungkin saudara akan menemukan gini, yang saudara kerjakan seolah-olah udah maksimal. Bahkan mungkin saudara udah melihat ada sebuah indikasi-indikasi yang baik. Apa yang saudara kerjakan, usahakan, yang sudah ditanam itu sepertinya menumbuhkan dan sedang menumbuhkan hal-hal yang baik. Bahasa yang dipakai ayat 11, sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur, dan pagi mencangkokannya engkau membuatnya berbunga. Bahkan yang luar biasa begini, sebelumnya ayat 10 bagian B dikatakan gini, sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri. Kalau bahasa sekarang mungkin ini, saudara pakai produk luar dan seolah-olah mempunyai jaminan atau kualitas yang baik. Lalu saudara udah melihat sepertinya hasilnya udah mulai kelihatan, sudah mulai tumbuh, sudah mulai berbunga. Tetapi firman Tuhan gini, pada hari panen akan segera lenyap. Dan tadi saya katakan, dalam masa kesukaran, lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Artinya gini, sebenarnya di saat-saat keadaan kita begitu berat, dan di saat kondisi yang seperti ini terjadi, kita benar-benar menantikan pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi justru kita tidak melihatnya. Kita tidak mengalaminya. Saya percaya ini adalah hal yang berat. Tapi persoalannya kenapa? Satu, karena kita melupakan Tuhan. Bayangkan di dalam seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saudara sudah berusaha mengupayakan apa yang terbaik dari kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saudara sudah mengupayakan kerja keras yang luar biasa untuk usaha saudara. Saudara sudah memberikan, mendedikasikan hidup saudara untuk pekerjaan saudara dengan luar biasa. Tetapi justru hasilnya tidak seperti yang saudara harapkan. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, justru saudara berusaha melakukan yang terbaik di tengah kesulitan yang sangat besar. Tapi kita tidak bisa produktif. Saya percaya itu adalah sesuatu yang berat. Tapi ini menjadi peringatan buat kita yang hari-hari ini dikondisikan hidup di masa pandemi COVID-19. Ada baiknya kita benar-benar merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang mengalami kondisi-kondisi yang seperti ini? Kalau mungkin kita mengalami kondisi ini, mari kita mulai introspeksi diri. Benarkah saudara dan saya melupakan Tuhan? Tetapi kalau saudara mengalami satu kondisi bersamaan dengan apa yang dialami orang lain, saya cuma berkata seperti ini, mintalah perbedaan dari Tuhan. Dan menjadi peringatan bagi kita, jangan pernah melupakan Tuhan. Mari ingatlah Tuhan di sepanjang kehidupanmu. Biar Tuhan akan berkarya sepenuhnya atas seluruh kehidupan saudara. Dan saya mau tanamkan satu nilai buat kita semua. Saya percaya Tuhan Yesus itu baik. Saya percaya Tuhan itu kasih terhadap kehidupan kita. Dia peduli bagi kita. Tetapi bagaimana kalau kepedulian Allah pun sepertinya hanya melakukan bagian terkecil di dalam kehidupan kita. Sementara kita membutuhkan perkara yang lebih besar terjadi di dalam kehidupan kita. Saya percaya hari ini ada sebuah pembelajaran yang Tuhan ajarkan bagi kita. Untuk kita terus mengingat Tuhan. Supaya kita bisa menerima berkat yang luar biasa. Berkat yang terbaik. Bahkan di tengah kesusahan itu kita menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Bukan berkat-berkat yang sisa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang di hadapan Tuhan. Kita akan menyembah Dia, memuji Tuhan.
Bahkan kita akan berdoa meminta belas kasihan-Nya atas seluruh kehidupan kita semua anak-anak Tuhan. Dan ada satu hal yang Tuhan ingatkan bagi kita, supaya kita tidak mengalami hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Mari jangan pernah melupakan Tuhan. Mari ingat Tuhan di sepanjang kehidupan Bapak Ibu Saudara, di sepanjang kehidupan saya. Mari kita semua mengingat Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan. Terlebih di masa-masa yang sukar ini, supaya Tuhan mengerjakan hal yang baik bagi seluruh kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini sekalipun. Aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekali lagi katakan sekalipun. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun aku topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. mari dengan hati yang rindu kita naikkan pujian ini. Sekalipun Aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab aku percaya, Kami datang di hadapan-Mu ya Allah. Kalau Engkau temukan seluruh kehidupan kami, anak-anak-Mu, hari-hari ini melupakan Tuhan,
Kami berdiri di hadapan-Mu ya Bapa, kami memohon pengampunan. Atau mungkin setiap kami sudah terbiasa untuk tidak bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah-ibadah kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Bapa. Atau karena keadaan-keadaan yang sukar dan sulit bagi kami Tuhan, kami meninggalkan Engkau. Ampuni kami. Hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu, membawa seluruh hidup, hati kami, roh kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mengatakan Tuhan, kami merindukan Engkau, kami membutuhkan Engkau. Kami datang dengan kasih kami di hadapan-Mu hari ini ya Allah. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kami anak-anak-Mu, terlebih di dalam keadaan-keadaan yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Betapa berat perjalanan hidup kami Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami sepenuhnya bergantung harap kepada Tuhan. Untuk itu kiranya Tuhan, sebagai umat-umat-Mu, kami menerima berkat-berkat Tuhan, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu ya Allah. Luputkan kami dari murka Tuhan, penghukuman Tuhan yang bisa menghancurkan kekuatan dan pertahanan kehidupan kami. Bahkan kami berdoa Tuhan, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, berikan kami berkat-Mu yang terbaik, bukan berkat yang sisa. Apapun yang kami kerjakan hari-hari ini Tuhan, buat semuanya berhasil dan beruntung, supaya kami bisa melihat mujizat Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Demikian yang kami lakukan, usahakan, pekerjakan. Kami berdoa Tuhan, segala sesuatu yang sudah kami mulai, dengan kami memberikan yang terbaik di dalamnya. Kami berdoa biar semua umat-umat-Mu, kami orang-orang percaya, kami melihat keberhasilan yang luar biasa dari Tuhan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu ya Allah. Berkati kami semua dengan semua yang kami lakukan dan apa yang dipercayakan Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Biar kiranya kami melihat berkat Tuhan yang melimpah-limpah atas kehidupan kami ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini Tuhan, kami semua berdoa buat seluruh umat-umat-Mu. Kiranya Tuhan menjagai kami, meluputkan kami dari sakit penyakit, sampar yang datang pada waktu malam, panah api si jahat. Luputkan kami dari hal ini dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan dan proteksi Tuhan, perisai Tuhan nyata sempurna atas seluruh kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, Kau Bapa yang mengasihi seluruh kehidupan kami. Secara khusus Tuhan kami berdoa buat seluruh usaha pekerjaan umat Tuhan yang hari-hari ini mengalami kemerosotan. Biar boleh bangkit karena anugerah Tuhan. Engkau menopang seluruh umat-umat-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Tuhan akan menopang kami dengan tangan-Mu yang penuh kuasa ya Allah. Diberkati seluruh umat Tuhan yang bekerja sebagai tenaga medis. Proteksi mereka, jauhkan mereka dari COVID-19. Mereka yang bekerja sebagai garda terdepan, Tuhan tolong mereka, baik dokter maupun perawat, khususnya di jemaat GPI Sidang Rawasari. Tuhan tolong mereka semua. Diberkati seluruh anak-anak-Mu yang hari ini dalam pergumulan yang berat karena sakit, penyakit, kelemahan tubuh. Biar Tuhan menyatakan mujizat-Mu yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan dengan kekuatan yang melimpah-limpah, kesehatan yang dari Tuhan turun atas seluruh umat-Mu. Kami berdoa ya Abah, seminggu berjalan, kami mohon supaya Tuhan memberkati kami. Apapun yang kami lakukan, buat berhasil dan beruntung. Diberkati seluruh usaha pekerjaan umat-Mu. Diberkati setiap keluar masuk umat-Mu. Diberkati lumbung-lumbung, diberkati kesehatan, diberkati kandungan. Diberkati setiap anak-anak, pemuda, remaja, menjadi anak panah di tangan para pahlawan. Diberkati masa depan mereka. Kami percaya kami semua akan tetap naik dan tidak menjadi turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Nama Tuhan dipermuliakan atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah.
yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh yang Kudus menyertai dan memberkati kita dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saatnya kita akan kembali memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan sekaligus kita mengakhiri ibadah kita dengan pujian kita yang berkata kepada Tuhan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bagi Tuhan kemuliaan kita sampaikan atas kemurahan dan berkatnya hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.